dalam kondisi. Ya, itu tadi iklan ya Bapak Ibu ya. Dan sekaligus juga di puncak acara nanti Bapak Ibu sekalian, di rangkaian acara malam hari ini, di puncak acara nanti akan ada motivator, akan ada sukses business coach Indonesia yang sangat terkenal, dan malam hari ini bersama-sama dengan kita semuanya Bapak Tommy Syawira yang akan memberikan motivasi buat kita semuanya sekaligus pencerahan dalam menghadapi kondisi seperti ini. Nah, rangkaian semuanya itu Bapak Ibu akan dapatkan kurang lebih 90 menit ke depan, dan acara malam hari ini pastinya akan menjadi sangat luar biasa jika Bapak Ibu juga berpartisipasi. Nah, di bawah Bapak Ibu, ini bukannya iklan ya Bapak Ibu ya, di bawah maksudnya Bapak Ibu sudah melihat layar handphone, layar gadget atau laptop Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu memahami di bawah ada kolom chat box dan ada Q&A box ya teman-teman. Silakan jika ingin berkomunikasi sekaligus ingin bertanya kepada para pembicara malam hari ini, dan kita nanti lihat situasi, kalau memang ada waktu kita akan berikan kesempatan juga mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara live. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi yang pertama, Bapak Ibu, karena sesinya padat sekali nih. Di sesi yang pertama ini, kita akan mendengarkan sekali lagi sharing dan pengalaman dari Ibu Mercy menghadapi COVID-19 di dalam keluarga. Sebagai gambaran, Bapak Ibu, Ibu Mercy saat ini adalah seorang ibu dari 3 orang putra yang saat ini masih aktif bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang sangat besar. Dan malam hari ini, Ibu Mercy akan didampingi oleh teman-teman saya, ada Ibu Yuyun dan Pak Steven yang akan mendampingi Ibu Mercy malam hari ini, sehingga sharing dari Ibu Mercy akan semakin bermakna dan berwarna. Oke, Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, mari kita di rumah kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing, di tempat aktivitas kita masing-masing, kita berikan semangat, kita berikan apresiasi untuk Ibu Mercy. Silakan Ibu Mercy. Malam teman-teman semua, malam Bu Mercy, malam Coach Tommy ya. Teman-teman semua perkenalkan dulu ya. Saya Yuyun dan Steve malam hari ini akan memandu teman-teman ya kurang lebih 30 menit ke depan, oke, untuk sesi pertama ini ya. Malam ini seperti yang udah tadi dijelaskan juga oleh David di awal ya, bahwa kita sudah kedatangan Ibu Mercy Tanggang dan Coach Tommy Syawira ya, seorang motivator nasional ya, sebagai salah satu narasumber kita. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bu Mercy, selamat malam, selamat datang di webinar ini. Bu, sebelumnya perkenankan kami ya, atas nama Genesis Planner Community mengucapkan turut berbelasungkawa banget ya atas berpulangnya Bapak Paul Sitompul yang sudah dipanggil kira-kira mungkin 2 minggu lebih ya Bu, yang lalu ya. Oke. Semoga Pak Paul diterima di tempat yang terbaik di sisi Bapak di surga. Oke. Amin. Dan ucapan syukur juga kami mau ucapkan Bu Mercy untuk kesembuhan untuk Ibu ya beserta 3 putra yang hari ini ternyata tepat 14 hari ya Bu ya dari dinyatakan bebas COVID-19 kemarin, ya. Bu, kalau boleh tahu, gimana sih kemarin, seperti apa sih yang kita tahu tuh kemarin terjadi satu klaster keluarga ya? Boleh cerita sedikit, Bu Mercy? Baik, selamat malam untuk Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua. Terima kasih untuk tim yang telah mengundang saya untuk berbagi kesaksian tentang apa yang saya dan keluarga alami di bulan Agustus ya. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Kisahnya itu berawal dari kita memang sudah tahu ya bahwa kita itu sudah harus menjaga jarak, sudah harus pakai masker, sudah harus dengan adaptasi baru new normal. Dan tepat tanggal 7 Agustus, suami saya kakak beradik, ada 6 laki-laki dan 1 adik perempuan. Dan itu adiknya suami saya, anak yang ke-6 laki-laki, itu meninggal dunia.
dikarenakan oleh sakit yang dia punya sakit lever yang tidak pernah dikeluhkan gitu. Sebenarnya dulu sudah pernah kena waktu dia masih sekolah, dan itu mungkin kambuh kembali dan dia tidak pernah mengeluhkan, dan akhirnya itu yang membawa akhirnya dia menutup usia karena dia sakit lever. Kemudian disemayamkan satu malam, karena disemayamkan satu malam sebagai kakak beradik yang sangat mengasihi, jadi datanglah kakak dan abang dan adik yang tinggal di luar kota. Kami yang di Jakarta ada 3, salah satunya yang meninggal ini. Dan kemudian mereka datang, dan kita memang di dalam rumah duka di persemayaman adik ipar saya itu, kita sebenarnya sudah menerapkan ya untuk kita jaga jarak, kemudian juga diatur flow-nya, pakai masker, kita sudah usahakan. Tapi yang seperti kita ketahui bahwa COVID ini memang menyerang dan akan mudah terpapar bagi orang-orang yang memiliki imunitas tubuh yang rendah gitu. Pada saat itu kami dalam keadaan duka dan kelelahan, dan jadi imun tubuh kami itu semua lagi pada turun lah, lagi pada drop, sehingga kami mudah sekali terpapar gitu. Dan kenapa jadi klaster keluarga? Karena bertepatan ya kami keluarga besar itu berkumpul di rumah ibu mertua yang dari luar kota, dan juga ada di rumah adik yang meninggal ini. Jadi kami ada pertemuan ya memang hanya kami saja kakak beradik, dan disitulah terjadi paparan itu. Mungkin sudah ada yang terpapar sebelumnya, kami juga lemah tubuh, akhirnya terjadilah klaster keluarga itu. Dan di pemakaman adik saya laki-laki itu di tanggal 8 hari Sabtu, dan kami masih ada pertemuan ibadah penghiburan di hari Senin, hanya kami kakak beradik. Hari Selasa sudah mulai ada yang terpapar, yang sudah merasakan gejala-gejala. Dan suami saya cepat sekali ya Bu ya. Ya, cepat sekali memang. Jadi kalau COVID itu ternyata memang begitu, kita kena paparan itu langsung cepat gitu loh. Dan hari Selasanya itu sudah mulai ada yang keluhan. Kayak saya juga sebenarnya ada kayak gatal di leher, tapi saya masih fit gitu ya. Jadi kita tidak terlalu mengira itu adalah COVID. Pasti seperti halnya kita kelemahan tubuh biasa ya, ada yang batuk gitu, tidak parah gitu. Hari suami saya Sabtu malam itu badan sudah nggak enak. Hari Kamis sudah mulai ada demam. Demamnya memang tidak tinggi sekali, sekitar 37 derajat gitu ya, antara itu. Kemudian hari Jumat saya mulai bergejala dengan badan tidak nyaman, tidak enak, dan sudah mulai agak demam 37. Hari Sabtu, hari Jumat itu saya langsung ke dokter, periksa, dan dokter memberi obat demam dan juga vitamin gitu ya. Hari Sabtu, karena suami saya demam, saya ajak dia ke dokter. Sebenarnya minum obat batuk sudah diminum terus gitu ya. Jadi itu udah dilakukan. Itu hari Sabtu. Hari Senin, karena masih demam gitu ya, jadi saya memutuskan kita periksa darah, karena kita sudah lebih dari 3 hari gitu. Kita periksa darah gitu. Tapi sebelum kami melakukan periksa darah, kami juga sudah wanti-wanti. Jadi kami melakukan rapid test gitu. Pada saat kami melakukan rapid test, bahkan suami saya melakukan 3 kali rapid test, mulai dari hari Rabu, itu semua non-reaktif gitu. Dan adik ipar saya yang suaminya meninggal, dia dengan anaknya, putrinya, karena mereka sudah ketemu orang banyak, jadi mereka juga mawas diri dengan melakukan swab test di hari Selasa sebelumnya, itu negatif gitu. Jadi praduga kami akan COVID itu benar-benar bisa kami abaikan gitu. Jadi dan pada saat periksa darah ternyata saya dengan suami dinyatakan tipes. Anak saya ada juga yang dia demam, tapi dia tidak tipes, itu masih fine lah, ada infeksi sedikit. Nah, pada saat itu kita tanya, bisa nggak kita di rumah dirawat? Bisa katanya. Apalagi kan pandemi ya, kita juga berusaha untuk menghindari rumah sakit. Menghindari rumah sakit, ya betul. Betul. Kita di rumah saja lah, kita perawatan di rumah gitu, kita istirahat, bed rest. Ya. Jadi adik-adik saya, ibu saya itu sudah kirimin lah semua supply logistik ya. Jadi kayak masak juga saya udah nggak masak, sampai kita pesan catering gitu kan, dipesenin catering.
benar-benar kita supaya rest gitu. Dan ternyata itu hari Senin ya. Hari Selasa masih demam, tidak membaik. Hari Rabu suami saya punya jadwal dengan dokter internis gitu. Kemudian ketemu dokter internis, kita sampaikan kalau suami saya ini ada tipes gitu. Nah, ini rumah sakit ini bukan rumah sakit COVID gitu. Jadi pada saat itu ya sudah dirawat aja. Jadinya suami saya dirawatlah di rumah sakit tersebut. Dan dirawat, saya sebenarnya juga dalam keadaan sakit tipes, tapi saya masih bisa gerak gitu ya, ngurus-ngurus. Jadi saya mendampingi suami saya gitu di rumah sakit itu. Karena memang saya sama suami sangat dekat dan suami sangat membutuhkan saya kalau dia sakit dari awal kita menikah seperti itu. Jadi saya memutuskan tinggal di rumah sakit, saya urus dia, temani dia, tidur di tempat tidur bareng dia gitu. Dan itu hari Rabu. Hari Kamisnya pagi, jam 9 pagi, kita dapat kabar. Saya ditelepon adik ipar saya yang di Duri. Karena kan semua bergejala ya, kita kakak beradik ya. Sama gejala yang batuk, flu gitu. Terus ada demam-demam gitu. Ternyata adik yang di Duri itu dapat kabar dia meninggal dunia gitu loh. Wah, kaget banget gitu kita kan. Karena kita dengar adik yang nomor 6 meninggal aja kita udah stres banget, udah langsung down gitu ya. Iya, pasti ya, pasti. Begitu dengar itu, pada saat suami saya sedang terbaring, kita kaget dan karena di depan suami saya nggak bisa menyembunyikan berita itu kan. Saya kasih tahu, saya bilang, kamu, papi harus kuat ya, papi harus kuat gitu, harus umur panjang, sehat gitu. Saya katakan kata-kata memotivasi ya gitu. Terus saya memutuskan untuk saya juga mau periksa gitu kan, saya mau periksa apakah karena saya tipes terus badan saya juga ada merah-merah, saya pikir apa saya DBD gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk periksa. Jalannya mirip ya? Iya mirip Pak, mirip betul. Jadi saya periksa gitu, periksa darah. Kemudian itu jam 9 pagi, jam setengah 12 dapat kabar lagi. Abang yang di Jakarta, yang juga punya keluhan, yang mirip gitu, meninggal dunia juga. Jadi di hari yang sama ada 2 orang kakak beradik. Dua ya? Ya. Itu saya langsung telepon kakak ipar saya yang di Pekanbaru, karena suami juga sedang dirawat. Dia juga, saya ceritakan gitu. Terus apa yang kita lakukan, Mercy katanya. Kita swab Kak. Kita swab aja gitu, pastikan diri kita nggak tahu nih gitu. Akhirnya dia melakukan swab mandiri karena dia tidak bergejala kan, dan saya juga langsung cari di mana saya bisa lakukan swab yang hasilnya cepat. Ya puji Tuhan di Cikarang ada satu rumah sakit yang cukup besar, tapi di rumah sakit yang tempat suami saya dirawat tidak ada fasilitas, sementara suami saya dirawat. Akhirnya saya harus membawa suami saya keluar dari rumah sakit atas permintaan sendiri, karena memang begitu aturannya kan, kalau orang masih sakit nggak bisa main keluar aja gitu. Akhirnya saya bawa suami saya ke rumah sakit yang lebih besar, lokasi juga sama di Cikarang, karena tempat tinggal kami di Cikarang. Dan sampai di sana langsung masuk IGD, dilakukan pemeriksaan darah, kemudian toraks gitu ya. Hasilnya cepat keluar dan itu didapati infeksi kami makin besar gitu, makin banyak gitu, apalagi suami saya. Tambah histori suami saya punya penyakit penyerta yaitu jantung. Sudah 18 tahun yang lalu suami saya dipasang ring gitu. Nah, jadi rumah sakit itu ternyata tidak memiliki fasilitas untuk pasien yang punya penyakit penyerta atau yang kondisi high risk gitu. Jadi pada saat itu kami harus mencari rumah sakit rujukan. Makanya tadi saya pernah bilang kan kalau ini jalannya panjang gitu. Jadi kami harus mencari rumah sakit rujukan. Karena itu sudah malam, jadi kami harus diisolasi dulu gitu. Saya dengar kan kalau COVID itu harus di ruang isolasi sendiri dan sudah tidak bisa ketemu siapa-siapa lagi gitu kan. Wah kayaknya udah langsung terasin, saya nggak mau gitu kan, kasihan suami saya tuh kasihan banget dengan suami saya, karena dia sudah lemah, bahkan untuk memasukkan infus pun sudah susah, sampai saya berdoa terus gitu, dalam berdoa dengan keyakinan saya, dan puji Tuhan akhirnya dapat juga, itu dicari tenaga medis yang paling jago katanya di situ untuk bisa menginfus gitu. Ya puji Tuhan akhirnya kami dapat ruangan.
karena tadinya saya dengan suami saya saja, saya tahu di rumah anak saya nomor 1 juga lagi flu-nya agak lama gitu kan. Jadi saya panggil dia ke rumah sakit, suruh datang, masuk IGD, periksa juga sama. Dan ternyata sama kita bertiga, saya, suami, dengan anak nomor 1. Akhirnya kami diisolasi dan karena ruangannya penuh, kami dapat satu ruangan yang belum siap, tidak ada TV katanya. Saya bilang nggak masalah, nggak ada TV. Yang penting kami bisa dirawat. Akhirnya diisolasi dalam satu ruangan kami bertiga. Saya sangat bersyukur ya bisa bertiga gitu kan, jadi bisa saling menguatkan gitu. Dan sepanjang malam sampai pagi itu suami saya sebenarnya sudah nggak tahan gitu ya, karena sakit sekali ternyata itu ya, penderitaannya itu sekali, nafas itu sudah susah, kemudian urin sudah tidak keluar gitu, sampai harus pakai kateter. Pokoknya sakit sekali lah yang dirasakan. Akhirnya dipasanglah alat periksa saturasi darah gitu ya, tensi dipasang. Pagi hari saya follow up untuk mencari rumah sakit rujukan, dan memang pada saat itu agak sulit gitu ya, apalagi yang dibutuhkan ternyata ICU gitu. Dan saya dibantu oleh medical kantor saya dibantu oleh rumah sakit yang merawat kami, saya dibantu juga ada sahabat kami, saudara kami yang sudah lama kami tidak ketemu, dan dia mengkontak saya gitu, mau nggak saya bantu, katanya mau ke rumah sakit di Jakarta gitu ya. Langsung saya pokoknya saya tuh kayak percaya aja, saya mau di rumah sakit yang dia tawarkan gitu kan, sahabat kami tawarkan. Akhirnya saya bilang oke, di situ aja, dan ternyata nggak sampai di situ gitu. Ya puji Tuhan keputusan itu tepat pada saat itu, karena ternyata suami saya pada saat transfer itu rumah sakit hanya mau menerima kalau dia dipasang alat namanya intubasi. Jadi harus ada alat masuk ke dalam mulut dan itu untuk membantu pernafasan. Sementara rumah sakit yang merawat kami di Cikarang itu dari awal sudah bikin pernyataan bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa gitu, karena bukan fasilitas COVID yang untuk yang high risk seperti itu. Ya puji Tuhan rumah sakit yang ditawarkan oleh sahabat kami ini, mereka mau mentransfer pasien dengan tanpa alat tersebut, tapi dengan jadi keluarga itu bikin surat pernyataan gitu ya. Itu saya mengimani saja suami saya akan aman gitu. Sampai saya berdoa terus dengan iman percaya saya. Dan puji Tuhan akhirnya pada saat ambulans datang, alat intubasi itu dibawa dari rumah sakit tersebut yang dari Jakarta itu. Saya sangat senang sekali karena Tuhan itu menolong gitu ya. Karena saturasi suami saya sudah sangat rendah, 40. Sementara minimum itu 90. Dan pada saat rumah sakit yang dari Jakarta ini, rujukan ini datang, dokternya sangat clear memberi penjelasan gitu ya, akan apa yang dialami suami saya dan juga apa tindakannya akan dilakukan, resiko-resiko, sehingga saya paham sekali. Saya bilang, saya percaya suami saya akan aman. Dan ternyata suami saya itu sudah pada tahap, dijelaskan, sudah pada tahapan COVID yang terakhir, yaitu happy hipoksia. Pada saat itu kita belum familiar dengan kata-kata happy hipoksia ya. Belakangan saya di rumah sakit baru dengar tuh di TV. Happy hipoksia ternyata banyak yang mengalami akhirnya. Dan setelah itu dibawalah ke rumah sakit yang di Jakarta yang cukup punya fasilitas lengkap gitu ya. Dan akhirnya suami saya ditangani dan masuk ICU. Saya sangat bersyukur karena saya sudah mungkin udah beberapa hari tidak tidur, bahkan sejak masuk rumah sakit sudah tidak tidur sama sekali gitu ya. Tapi Tuhan kasih saya kekuatan untuk bisa mendampingi suami saya gitu. Padahal saya juga mengalami trauma gitu. Dan 4 hari dirawat di sana, terus berdoa. Saya dan keluarga didukung ya dengan orang-orang yang sangat mengasihi kami. Mereka mendengar kabar tentang kami, kemudian mereka semua berdoa, mensupport gitu. Saya sangat bersyukur sampai akhirnya di hari Selasa tanggal 25 itu siang hari saya merasa saya butuh ada ibadah gitu untuk menguatkan kami, menghibur, memuji Tuhan gitu.
saya ajak rekan saya, teman satu pelayanan di Natania Ministry, dan kami mengadakan ibadah jam 7.30. Sebelum ibadah, sekitar jam 6 lebih 15, saya minta tolong ke suster. Ruangan saya perawatan biasa dengan ruangan suami saya, ICU itu jauh sekali. Rupanya dia tuh ada beberapa bangunan dan itu kayak ada 4 pintu berlapis-lapis gitu. Saya, wah rumah sakit COVID seperti ini rupanya gitu ya. Memang sih takjub gitu ya, oh ternyata seperti ini gitu. Kemudian suster mau menolong saya. Saya bilang saya mau kirim rekaman suara saya kepada suami saya. Saya membacakan Alkitab untuk suami saya dari Mazmur 91, aman dalam lindungan Tuhan. Dan saya menyanyikan lagu pujian, Tuhan adalah gembalaku dari Mazmur 23. Saya percaya karena suami saya selama dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan kritis, saya menyanyi, dia ikut menyanyi. Hanya meskipun dia tidak bisa ngomong, tapi dia dengan gerakan, dia kan pemain musik juga, dia sangat punya roh pemuji gitu ya. Ya, jadi dia dengan tangannya dia kasih kode kunci-kunci lagu gitu. Itu luar biasa sekali. Saya mengalami pengalaman spiritual yang Tuhan izinkan saya mengalami, dan saya kirimkan, dan itu didengarkan oleh suami saya terakhir kali pada saat kami ibadah, pujian, penyembahan, dan doa dengan saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya. Itu suami saya dinyatakan berangkat pada saat itu jam 20:06. Pada saat itu memang ya kita itu bagaimanapun juga kita harus percaya karena kedaulatan Tuhan itu mutlak ya. Dan kita tetap harus punya semangat, punya harapan kepada Tuhan gitu. Selama suami saya masih ada, saya terus percaya, meskipun kondisinya itu sangatlah berat gitu. Setiap tindakan yang dilakukan, saya percaya itu yang terbaik gitu. Saya percaya dengan tenaga medis. Tetapi pada saat dinyatakan suami saya berangkat, saya cuma bisa bilang haleluya, puji Tuhan. Ternyata itu ketetapan yang Tuhan mau atas suami saya. Saya diajarkan Tuhan untuk tidak kecewa. Saya diajarkan Tuhan untuk tetap mengucap syukur. Saya mengalami, jadi apa yang terjadi itu saya mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana saya benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Dan hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa suami saya sudah di tempat yang Tuhan telah sediakan. Dan suami saya sudah selesai tugasnya di bumi. Penderitaannya juga sudah dicukupkan Tuhan. Jadi dia tidak sakit lagi. Ternyata yang saya dapat kesembuhan itu bukan hanya kesembuhan secara fisik, tapi benar-benar kesembuhan total juga bisa terjadi. Tinggal bagaimana kita meresponi. Selesai suami saya meninggal, besoknya pagi dimakamkan. Sebelum dimakamkan, malam itu dapat berita, saya ditanya apa keinginan saya cuma bilang kalau boleh saya lihat jenazah suami saya terakhir kali dengan anak-anak saya, karena saya, anak-anak saya 3, dan ibu mertua yang sudah 81 tahun, kami dirawat karena kami positif COVID. Jadi ibu mertua 81 juga. Dan karena ibu mertua pada saat masuk sudah langsung ke ICU, anak saya juga nomor 1 sempat ke ICU gitu ya, pada saat suami saya meninggal itu. Kemudian diizinkan dan saya dan ketiga anak saya bisa menemui jenazah suami saya untuk terakhir kali, bisa kami peluk gitu ya. Kenapa diizinkan? Karena memang kami juga COVID dan kami baru sama udah COVID ya. Sama, jadi resikonya sebenarnya nggak ada gitu di situ karena memang sudah sama punya ada virus di dalam tubuh kami. Soalnya sebentar dan kami meninggalkan suami saya, ya sisanya suami saya diurus oleh rumah sakit, pemerintah, juga saudara-saudara saya yang mengasihi kami sampai di pemakaman gitu ya. Ya saya cuma bisa melihat ternyata memang hidup kita itu kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa, lahir sebagai bayi, tidak pakai apa-apa, meninggal pun seperti itu. Jadi ya sekarang kualitas hidup yang harus kita isi gitu, bagaimana gitu ya. Dan setelah itu saya harus berjuang lagi, berjuang untuk saya sehat.
Ya kan? Karena saya punya anak-anak 3 gitu. Saya nggak mau saya juga hilang gitu ya. Saya minta kesembuhan sama Tuhan. Sampai waktu itu saya memang perawat itu luar biasa sekali, dokter juga luar biasa ya. Mereka itu bekerja, saya ancungin jempol untuk mereka yang merawat di rumah sakit ya. Mereka itu memahami sekali kondisi pasien-pasien dan juga mereka bilang ibu tenang, ibu imun tubuh ibu harus naik katanya. Kalau ibu stres, ibu banyak pikiran, imunnya jadi nggak bisa naik ibu gitu. Meskipun saya sudah banyak makan suplemen apa-apa dari rumah sakit juga, semua yang terbaik sudah diberikan gitu. Dan saya berusaha untuk bisa berpikir positif gitu ya. Dan puji Tuhan anak saya 12 hari dirawat sudah dinyatakan negatif. Tapi saya belum, sama anak saya nomor 3 belum gitu. Itu sebenarnya pergumulan juga, 4 kali dinyatakan masih positif gitu. Sampai saya bilang, aduh kok kayaknya saya udah percaya ya, suami saya sudah tenang, sudah aman, saya sudah rela, tapi kenapa saya masih positif gitu. Jadi pikiran itu mengganggu ya ternyata kalau kita berpikir yang jadi ke arah negatif atau yang ya bertanya-tanya. Akhirnya saya cuma bisa bilang, nggak apa-apa saya di sini, saya nikmati aja karena ini pasti yang terbaik gitu. Rumah harus diberesin dulu sehingga kami bisa pulang nanti aman, tidak perlu mengungsi. Karena waktu anak saya pulang, anak saya harus mengungsi dulu gitu di salah satu apartemen adik saya gitu. Jadi saya belajar untuk punya pikiran yang positif. Saya belajar untuk selalu mengucap syukur gitu. Itu yang saya alami dan Tuhan 22 hari kemudian saya dan anak saya diizinkan pulang dan ibu mertua saya masih dirawat juga dan kemudian sampai hari ini Bu, tidak, ibu mertua masih dirawat? sudah pulang. Jadi setelah saya pulang minggu depannya hari Sabtu juga ibu mertua saya pulang. Jadi ibu mertua saya dirawat ada 28, pokoknya 4 minggu gitu. Jadi hampir 1 bulan. Di ICU 4 minggu? Tidak di ICU. Jadi tidak, jadi di ICU itu mungkin sekitar 1 minggu mungkin ya di ICU. Tapi sudah sembuh ya ibu mertua ya? Ibu mertua sudah sembuh, puji Tuhan gitu. Ternyata dengan usia 81 tahun, jika Tuhan berkenan gitu ya, Tuhan bisa berikan dia umur, diberikan dia kesehatan. Ya kembali lagi imun tubuh ya, itu yang memang Tuhan berikan. Jadi di dalam keluarga besar dari suami saya, ya kami dalam keadaan duka, jadi kami harus bisa saling support. Kami terbatas, harus isolasi, sehingga ibu mertua saya pun saya nggak bisa dampingi. Keluarga dari abang dan adik saya juga nggak bisa dampingi, karena kami harus isolasi kan. Jadi bersyukur juga ada yang bisa membantu dari keluarga. Jadi itu kisah kami. Total dan berapa lama ya Bu dirawat Bu? Berarti total berapa hari dirawat di rumah sakit? Kalau saya dirawat 22 hari. 22 hari ya Bu Mercy ya. Wow. Ya. Lumayan lama Bang. Itu lumayan lama ya Bu Mercy bareng sama ya. anak-anak ya 22 aja ya berarti ya. Anak saya yang nomor 1 dan nomor 2 itu 14 hari. Anak saya nomor 3 sama dengan saya, dia 22 hari. Ibu mertua itu 28 hari. Oke. Bu Mercy, tanya sedikit ya. Kalau kemarin itu pas waktu dirawat, Ibu Mercy ada fasilitas dari asuransi kah atau bagaimana Bu? Ya, saya bersyukur sekali karena saya bekerja di perusahaan multinasional yang cukup baik ya, punya fasilitas gitu. Jadi memang dari perusahaan itu mengcover seluruh pengobatan saya dan keluarga. Untuk ibu mertua pastinya tidak masuk ya dalam hitungan keluarga saya kalau di tanggungan. Jadi ibu mertua ya bersyukurnya masih ada BPJS. Oke. Bu kalau boleh tahu kemarin berapa sih Bu biaya yang dikeluarkan? Kalau yang non BPJS kemarin total roughly kurang lebih boleh di-share Bu ke kita semua biar kita semua juga bisa tahu gitu ya. Ini buat biar kita semua bisa ya, paham. Bisa jadi belajar. Bisa jadi pelajaran kalau sehat itu mahal.
Ya, memang kami pada saat dirawat itu kami disupport dengan ini ya banyak obat dan juga eh, apa namanya untuk imbus tubuh kami gitu ya. Ya mungkin sebenarnya kalau BPJS sih tidak cover gitu ya. Memang saya akui eh, itu ya kalau ibu mertua saya jadi dia nggak dapat itu gitu ya pada saat itu. Eh, Kalau saya dengan keluarga ya lumayan sih kalau dari kantong sendiri kayaknya aduh nggak ngerti lah saya gitu kan kayaknya ya sekitar ada 200 jutaan lah. Orang 200 jutaan itu untuk per orang atau untuk semua untuk per Bu orang. Mercy dan sama anak-anak? Kalau itu per orang, jadi tergantung berapa harinya sih. Kalau karena Yes, saya yes, oke. saya sekitar segitu. Anak saya yang 1 dan 2 juga sekitar segitu 200 juta. Oke, berarti let's say tadi Ibu Mahal Mercy dan 3 sekali ya Bu anak, ya. berarti 200 kali 4 orang 800 juta ya, berarti hampir 1 M sedikit lagi ya Bu ya. Kebetulan juga kemarin juga Bu Mercy sempat cerita ya Bu ya, kalau ada obat yang harus disuntikkan ya Bu ya. Boleh cerita dikit tuh Bu, bagaimana tuh Bu cerita obatnya Bu? Itu mungkin dia kalau saya baca sih semacam untuk menaikkan antibodi ya. Jadi memang pada saat itu saya diberikan itu obat itu antibodi itu yang diinfuskan gitu. Jadi memang treatmentnya cukup mahal untuk itu. Ya, ya puji Tuhan sih bisa efektif buat saya. Tapi kalau untuk suami saya sempat juga diberikan, tapi karena memang usia suami saya sudah selesai sampai di situ, jadi memang ya dia nggak bisa terus gitu ya, meskipun sudah disuntikan dengan obat tersebut. Gitu. Kalau nggak salah kemarin Bu Tapi Mercy cerita sama saya, satu ampulnya itu 9,5 ya Bu Mercy ya? Ya begitulah kira-kira. Satu Wah, ampul 9,5 dan satu hari 9,5. harus 3 kali suntik ya, luar biasa ya biayanya ya Bu ya. Oh ya? Ya jadi mungkin ini pelajaran Satu buat kita 9 semua juta, Steve hampir 10 ya. jutaan. Kalau Ya, 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 untuk ya, ya. benar-benar yang namanya kita semua yang mesti sama-sama saling jaga ya. Seperti yang Ibu Mercy tadi udah cerita ya kan, bahkan mereka sudah berusaha menjaga, sudah ikuti protokol, tapi ya mungkin ada yang OTG dan tanpa disadari ya akhirnya terkena juga dampak dari COVID-19 ini ya. Oke, Steve, ada yang mau ini lagi ke Bu Mercy? Ya, saya cuman mungkin mau tanya aja sih Bu, setelah situasi ya balik lagi dengan segala kedukaan tadi, kemudian Ibu sekarang sudah recovery, puji Tuhan, Ibu sudah rasanya sekarang lebih sehat, ya sudah bisa mungkin punya spirit yang baru, tadi kan Ibu bilang punya kualitas hidup dan untuk punya kemauan untuk melanjutkan, untuk berjuang. Bu, boleh cerita sedikit, tambahin sedikit lagi tentang tanggapan mungkin orang-orang di sekitar pada saat keluarga Ibu terkena COVID ini, Bu. Ya, mungkin orang-orang sekitar, apakah justru menjauh, apakah takut, apa bagaimana? Ini juga buat kita buat belajar. Ya memang pastinya kalau kita kebetulan di tempat tinggal saya, kayaknya mungkin saya sekeluarga itu kasus pertama ya. Dan bersyukur untuk lingkungan saya di sini sangat support. Jadi mereka langsung membantu kami lah setiap apa keperluan kami. Dari pihak gereja juga begitu membantu gitu. Tapi memang kalau untuk ini kami paham sekali ya, kami paham sekali kalau pasti masyarakat takut lah kalau ada orang sudah terpapar dan mereka sangat ingin untuk jangan sampailah kena paparan gitu. Bahkan keluarga saya juga kan juga takut pastinya. Jadi kalaupun mau nolong itu pasti jarak jauh, diusahakan nggak ketemu gitu kan. Jadi pasti gitu.
Jadi pasti ada perasaan khawatir dari orang-orang sekeliling, pasti ada kalau menurut saya. Tapi mereka pun prihatin dan Oke, sangat oke. membantu. Saya merasakan banyak sekali orang-orang yang menolong kami, membantu kami. Jadi itu sangat memberi kekuatan buat kami. Dan setelah mengalami seperti ini, memang awareness kami juga jadi naik gitu ya. Jadi anak-anak kan biasanya males ya kalau pakai masker kan sesek gitu ya. Sekarang ya udah pokoknya wajib gitu loh. Keluar rumah Iya, wajib. iya. Mau ngambil Iya. apa namanya kiriman dari Gojek atau Gojek. Paket ya. paket wajib itu pakai, semprot dulu di luar. Bahkan saya juga bikin di luar rumah wastafel untuk cuci tangan ada sabun, jadi itu wajib gitu. Pokoknya jadi kita itu Oke. memang harus ada kesadaran untuk hidup yang baru ya, di new normal itu wajib kita pakai masker, wajib cuci tangan lebih sering, wajib kita untuk jaga jarak, dan bahkan kita itu juga punya apa ya, tanggung jawab juga ya untuk kebaikan orang lain. Mungkin bukannya kitanya doang sih gitu ya yang jangan sampai saya kena lagi, bukan itu, tapi jangan sampai dia juga terkena. Jadi kita punya kewajiban untuk menegur. Jika ada orang dekat-dekat saya, jadi karena kayak tadi saya sempat pergi ke Alfamart atau Indomart gitu ya, beli sesuatu, ya lagi bayar ya, biasa orang kan suka agak deket ya ngantrinya, saya bilang maaf ya agak jauhan. Saya sudah pernah kena loh, saya Jadi bilang aja langsung, saya nggak malu gitu aja. jadi Jadi sama-sama harus saling jaga ya Bu ya sekarang betul, ya. betul. Jadi harus Oke. ada, kita punya Oke. tanggung jawab untuk mengingatkan Awareness ya. sekitar kita. Yes. Ya. Ya, Oke, betul Bu banget. Mercy, terima kasih banyak sharingnya. Semoga ini bisa menginspirasi buat teman-teman untuk bisa lebih menjaga kesehatan, menjaga protokol ya, untuk bisa lebih aware terhadap kondisi saat ini. Oke, sementara ini kita coba kembalikan dulu ke Pak Bro David David. untuk acara selanjutnya. Ya, silakan. Fit, mute. Fit masih di mute, Fit. Fit, mute. Ke mute. Oke. Sudah? Oke. Oke. Oke, sudah. Sip, Baik, sip. terima kasih banyak Bro Steven, terima kasih banyak Ya. Sis Yuyun malam hari ini sudah memandu acara dan sekaligus tanya jawab dengan Ibu Mercy. Dan terima kasih banyak Bu Mercy atas sharing pengalaman, sekaligus menguatkan, sekaligus memotivasi kami semuanya. Dan satu harapan sekaligus doa dari kami semua, Bu Mercy, semoga Ibu beserta dengan anak-anak selalu dalam kondisi yang baik dan dalam lindungan Tuhan. Bu Mercy, sekali lagi terima kasih banyak sharingnya. Dan baik Bu. Dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini kita akan melanjutkan rangkaian acara kita. Dan malam hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan masuk ke sesi yang kedua, Bapak Ibu semuanya. Di sesi yang kedua ini, kita akan lebih banyak berbicara bagaimana mengantisipasi risiko yang terjadi jika ada hal-hal yang mungkin terjadi di dalam hidup kita tanpa kita sebelumnya mungkin sadari. Ya, dan hal itu seringkali menimpanya secara tiba-tiba. Dan hal ini nanti akan coba kita tanyakan atau kita bahas dan kita akan dengarkan pengalaman sekaligus sharing dari praktisi sekaligus perencana keuangan Bapak Hartono Cahyadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, mari di rumah kita berikan semangat, kita berikan apresiasi buat Pak Hartono. Silakan Pak Hartono. Baik, terima kasih Pak David ya yang telah memandu selama dari sejak awal hingga saat ini. Ya, pertanyaan apakah presentasi saya sudah terlihat? Sudah terlihat dengan baik. Sudah terlihat ya. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini dalam waktu 15 sampai 20 menit ke depan saya akan mencoba men-sharingkan kepada Bapak Ibu semua mengenai bagaimana kita bisa mengantisipasi risiko yang terjadi khususnya di risiko keuangan karena kita dari perencana keuangan.
Ya, ini perkenalkan sedikit kami dari Genesis Planner Community dengan anggotanya Bapak David Sutoyo ya sebagai MC, saya sendiri, Ibu Liu Shuyun, Pak Roni Haryanto dan Pak Stefanus Wijono. Nah, apa yang kami lakukan pada hari ini tujuannya adalah untuk berbagi Bapak Ibu ya. Apa sih yang kita bisa perbuat kepada masyarakat? Ya, kita tidak hanya melulu mencari uang, tapi dalam satu sisi pekerjaan yang kami lakukan ternyata bisa mempunyai dampak lain ya, dampak positif di mana kita bisa membagi atau mengedukasi teman-teman semua yang ada di luar sana. Setelah kita mendengarkan sharing perjuangan dari Bu Mercy tadi ya, kita bisa melihat dengan jelas ya dan juga ikut merasakan ya pengalaman duka dan duka yang terjadi ya. Dan dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa saya yakin dan percaya ya Bapak Ibu pasti ada dua pikiran yang mampir di benak Bapak Ibu saat ini. Yang pertama, bukan saya. Ya, itu bukan diri saya dan keluarga saya. Itu kan orang lain. Jadi santai aja gitu ya. Nah istilahnya bagaimana nanti. Nah dengan apa yang dipercaya oleh benak, maka ucapan, tingkah laku, dan akan kebiasaan kita akan menjadi seperti normal-normal saja. Ya, padahal sekarang sudah bukan normal lagi Bapak Ibu. Ya, tapi next normal. Bagaimana hasilnya tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan apapun untuk diri sendiri dan keluarga ya dan orang lain tentunya itu menjadi suatu pertanyaan buat diri kita. Dan yang ada di benak kedua adalah bagaimana jika terjadi pada saya? Bagaimana jika saya? Jika hal ini yang diceritakan Ibu Mercy tadi terjadi, lalu harus bagaimana? Nah istilahnya yang kedua ini adalah nanti bagaimana, gitu loh, ya. Jadi jelas sekali ada dua perbedaan yang sangat mendasar, ya. Bagaimana nanti versus nanti bagaimana. Inilah yang menjadi pikiran beberapa teman-teman kita di luar sana. Nah, ada pepatah, if you fail to plan, you are planning to fail. Ya, saya mengquote kata-kata dari Benjamin Franklin di sini. Pada saat kita bicara mengenai manajemen risiko, Bapak Ibu, ya. Sejak PSBB pertama kali diterapkan, mau tidak mau, suka dan tidak suka, siap atau tidak siap, kita harus menjalankan ya apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk kebaikan, keamanan ya masyarakat secara keseluruhan. Kita menjaga jarak ya, senantiasa memakai masker sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Dalam ilmu manajemen risiko, ini bisa sebagian disebut sebagai risk avoidance, untuk menghindari risiko. Atau juga reducing risk, untuk mengurangi risiko. Namun akhir-akhir ini, di mana jumlah positif COVID-19 yang tidak juga kunjung turun ya, tidak hanya berdampak terhadap aktivitas perekonomian, tapi juga berdampak besar terhadap kesehatan, keuangan, dan juga mental kita bersama. Nah, mungkin saya bisa katakan ya bahwa ungkapan sepandai-pandainya tupai melompat, ya akhirnya jatuh juga. Saya rasa itu tidak tepat ya, Bapak Ibu. Karena apa? Dalam ilmu manajemen risiko, ada risiko walaupun sudah diantisipasi dengan segala daya upaya semaksimal mungkin ya. Risiko yang tidak dikehendaki tetaplah terjadi. Ya, dan tidak terhindarkan. Istilahnya unavoidable risk ya. Nah, seperti apa? Seperti risiko sakit ya, seperti kayak tadi ya terpapar dengan COVID atau bahkan risiko kematian Bapak Ibu. Ya, kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, risiko bisa terjadi kepada semua orang. Ya, kita bisa lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita ya dan keluarga kita dalam mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Dampak terhadap kesehatan atau keuangan dan mental menjadi hal-hal yang harus kita siapkan ke depannya. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk berubah? Untuk merencanakan yang terbaik? Pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, apakah memilih
bagaimana nanti atau nanti bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Yang berikutnya adalah, apakah siap kita untuk berubah? Atau sebelum kita dipaksa berubah, kita memilih untuk berubah? Nah, ngomongnya semua berubah-berubah terus ya. Nah, gitu ya. Nah, balik kepada di sini, apa yang kita antisipasi adalah kita mengantisipasi bagaimana kalau kita dipaksa pensiun. Sebenarnya Bapak Ibu yang terjadi pada sejak bulan Maret, April hingga sekarang, sebenarnya ini adalah satu tanda-tanda di mana kita semua dipaksa untuk pensiun ya. Yang pertama adalah pensiun aktivitas Bapak Ibu ya. Kita kehilangan aktivitas normal kita. Aktivitas jalan atau pergi kita tidak bisa jauh-jauh ya, seperti kayak orang tua jadinya ya, tidak bebas lagi ya. Juga kita selalu berpakaian yang lebih layak mungkin ya dengan menggunakan plus juga tambahan masker hidung ya, masker wajah juga ya. Terus juga kita mengurangi pertemuan-pertemuan dengan orang banyak. Makan tidak lagi di restoran atau di tempat umum atau di mall ya. Kita makan di rumah, beli lalu dihangatkan seperti itu, lalu mencuci tangan dengan bersih dan siap selalu dengan hand sanitizer ya. Kita juga mengurangi perjalanan liburan, Bapak Ibu ya. Persis seperti orang tua ya, orang senja ya. Kita udah nggak kuat lagi jalan jauh, jadi kita nggak perjalanannya panjang-panjang, nggak keluar kota atau juga tidak keluar negeri, Bapak Ibu. Dan apa yang kita lakukan di rumah itu udah layaknya seorang pensiunan, Bapak Ibu. Tapi kita pensiunnya ini dipaksa, Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita antisipasi dari aktivitas ini, pensiun ini? Alternatifnya adalah ya, kita antisipasi dengan terus melakukan kegiatan lewat metode virtual. Dengan Zoom meeting seperti ini, Google Meet, Microsoft Teams ya, orang bisa terus bekerja ya, atau juga bisa kursus kue, kursus masak ya, olahraga, ya ada yang lari maraton atau juga naik sepeda lewat virtual, atau juga dengan golf lewat virtual dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah mengenai pensiun dari pekerjaan. Istilahnya kita kehilangan pekerjaan Bapak Ibu. Nah, apa yang perlu kita siapkan? Pada saat dipaksa untuk tidak bekerja lagi di rumah. Ya, dirumahkan istilahnya ya. Banyak teman-teman kita di luar sana terjadi seperti ini ya. Dirumahkan, karena dirumahkan mungkin gaji mulai dipotong Bapak Ibu. Nah, inilah istilahnya kehilangan pekerjaan. Atau bahkan secara total ya, pemutusan hubungan kerja. Secara total ya otomatis hilang penghasilan lah ya 100%. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya ini? Ya tentunya kita sekarang sebelum itu terjadi kita harus mengantisipasi lebih awal Bapak Ibu ya, dengan mengelola lebih ketat perencanaan dan pengeluaran kita supaya lebih selektif. Yang berikutnya juga kita mulai membenahi manajemen keuangan pribadi kita ya, personal finance kita. Kita mengidentifikasi secara bijak ya antara keinginan versus kebutuhan. Dan kalau sudah itu terjadi, kita bisa naik level yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Adalah mendesak atau tidak mendesak. Ya, masalah scale of priority-nya di sana. Dan yang berikutnya, kita bisa memperbesar atau menjaga ketat rasio cadangan, dana cadangan kita yang mengenai emergency fund yang harus dimiliki dengan likuiditas yang tinggi. Seperti halnya seorang pensiunan Bapak Ibu. Cash is the king Bapak Ibu. Ya, di mana cash yang akan menguasai dan merajai apa yang terjadi ke depannya. Dan yang berikutnya yang harus kita antisipasi Bapak Ibu adalah kita kalau sudah kehilangan pekerjaan, nggak mungkin lagi saat ini kita rame-rame mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Wow, yang di luar buktinya sudah banyak yang ter-PHK. Kalau kita masih melakukan hal yang sama, berarti kita nggak mengantisipasi. Kita masih berpikir secara normal. Nah, kalau kita mulai next normal, tentu kita harus menciptakan satu peluang. Kita menciptakan pekerjaan atau bisnis sendiri ya. Banyak justru orang-orang sukses di luar sana yang justru lahir di saat-saat krisis terjadi Bapak Ibu. Poin yang ketiga adalah mengenai pensiun kesehatan. Ya, di sini dipaksa pensiun karena kesehatan atau kehilangan kesehatannya Bapak Ibu. Ya, mengenai sakit berkepanjangan atau sakit kritis ya. Di mana ini kalau saya bisa sampaikan dalam 4 kuadran, ya kita bisa lihat dalam kuadran-kuadran yang ada di sini. Nah, antisipasinya apa ya? Pada saat itu terjadi tentunya kita harus lebih selektif lagi ya, memilih makanan atau asupan yang lebih baik. Kita mencoba mengantisipasi dengan pola hidup yang lebih sehat,
dan mengelola kekuatan daya tahan tubuh kita. Kesehatan mental juga perlu dijaga ya dengan mengkonsumsi berita-berita yang positif dan berkualitas. Dan kita harus juga mendapatkan satu motivasi terbaik buat diri kita Bapak Ibu ya, untuk bisa bangkit, terus berjuang dan juga untuk meraih impian dan keluar sebagai pemenang, sebagai kunci keberhasilan melewati badai yang sedang berlangsung ini. Nah, tentunya Bapak Ibu selesai sesi ini, Bapak Ibu semua yang hadir pada webinar malam hari ini akan mendapatkan suntikan semangat dan motivasi ya dari Bapak Tommy Syawira ya, motivator dan sukses business coach Indonesia. Lalu Bapak Ibu yang kita perlu siapkan adalah dana cadangan khusus ya. Yang ini bukan hanya untuk kehidupan tapi emergency fund untuk kesehatan Bapak Ibu ya. Instrumen likuiditas yang tinggi tapi juga memiliki daya ungkit yang sangat besar Bapak Ibu ya, menjadi patut untuk dipertimbangkan untuk dimiliki dengan segera Bapak Ibu ya, tanpa menunda. Khususnya di saat ini yang sudah tidak mempunyai penghasilan, tentunya kalau sampai sakit menjadi problema besar ya, butuh biaya sangat besar. Asuransi BPJS menjadi kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah murah ya, jangan sampai nunggak Bapak Ibu ya, jangan sampai nunggak, jangan sampai tidak bayar, kasihan ya Bapak Ibu pemerintah kita ya. Oke, dan yang berikutnya Bapak Ibu bisa mengantisipasi kalau ada dana lebih. Pilihlah asuransi kesehatan untuk pribadi, di mana Bapak Ibu punya kontrol manual pribadi sendiri ya, untuk menjaga lifestyle Bapak Ibu semua. Yang keempat adalah pensiun karena kehidupan Bapak Ibu ya. Kalau saya sedikit back di sini ya, di poin keempat adalah pensiun kehidupan, yaitu kehilangan kehidupan atau kehilangan manfaat ekonomis. Nah, ketika sebuah keluarga kehilangan seorang pencari nafkah atau seorang breadwinner, keluarga yang ditinggalkan tetap harus berjuang Bapak Ibu. Bahkan ya, harus lebih keras lagi dengan kondisi seperti ini ya, untuk mempertahankan lifestyle atau juga untuk tetap mempertahankan dan mewujudkan impian-impian. Impian yang meninggalkan dan juga impian yang ditinggalkan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam manajemen risiko, kembali dalam 4 kuadran ini, kita bisa melihat bahwa ada dampak keuangan yang di sisi bawah, ada juga dampak keuangan plus kehidupan yang sangat tinggi. Sedangkan di frekuensi yang rendah ada di sebelah kiri, dan apabila frekuensi terjadi tinggi, itu ada di sebelah kanan. Nah, untuk kuadran yang antara kuadran 1 dengan kuadran 2, di mana dampak keuangan atau dampak kehidupannya dengan sangat rendah, apakah itu frekuensi terjadinya sangat rendah, jarang terjadi, contoh ya, sakit gigi kan jarang-jarang ya, sakit paru jarang-jarang ya, tentunya di kuadran 1 ini tidak perlu namanya proteksi atau asuransi. Kalau terjadi di kuadran 2 bagaimana Pak Hartono? Sama ya, walaupun frekuensinya tinggi, sering terjadi, contohnya ya masuk angin ya, pusing-pusing, dikerok aja baik gitu ya. Nah, dampak keuangannya atau dampak kehidupannya sangat rendah. Nah, di kuadran ini, di kuadran 2, tidak perlu namanya asuransi atau proteksi Bapak Ibu. Karena untuk yang pertama dan kedua itu bisa diantisipasi lewat personal saving atau juga small emergency fund yang dimiliki. Nah, yang perlu diantisipasi adalah untuk kuadran 3 dan kuadran 4. Di mana frekuensinya jarang terjadi dalam satu kehidupan. Tapi impact-nya luar biasa. Impact atau dampak keuangannya sangat besar. Seperti kita tahu tadi yang disampaikan oleh Bu Mersita ya, bahwa satu orang aja itu kurang lebih menghabiskan 200 juta. Bayangkan Bapak Ibu, kalau itu harus diemban sendiri ya. Tentunya kalau nggak lewat BPJS ya, seperti Ibu Mercy tadi katakan bahwa treatment juga memang berbeda. Ya, kalau kita ingin memberikan yang terbaik, apapun akan kita perjuangkan. Kalau 4 orang kali 200 juta, 800 juta. Sembuh atau tidak sembuh, itu harus dibayarkan. Bagaimana apabila tidak punya asuransi? Sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, mau cicil berapa lama? Nggak ada rumusnya, gitu. Nah, ibarat satu pohon ya,
yang besar dengan akar yang kuat, ya mana yang bisa bertahan hidup dan terus bertumbuh? Pohon yang dipotong batangnya atau pohon yang dipotong akarnya? Jawabannya pasti semua setuju. Pohon yang dipotong batangnya, tetapi dengan akar yang kuat dan sehat, pohon tersebut akan bisa tumbuh kembali. Pencari nafkah ibarat adalah akar. Akar yang menghidupi batang, daun, dan buah-buahnya. Ketika batangnya dipotong, ibaratnya kehilangan aset, maka sepanjang akar tersebut kuat dan sehat, sepanjang pencari nafkah kuat dan sehat ya istilahnya, maka pohon tersebut akan tetap bisa tumbuh dan berbuah lebat. Pencari nafkah bisa mengembalikan aset yang hilang. Tapi apabila pohon yang dipotong dan dibuang akarnya, maka sekuat apapun pohon tersebut akan layu dan mati. Ya, kesimpulan saya Bapak Ibu ya, kita sudah sampai di penghujung. Setiap insan hidup harus menghadapi suatu risiko kehidupan dan juga risiko ketidakpastian. Apakah itu kehilangan aktivitas, kehilangan pekerjaan, atau juga kehilangan kesehatan dan juga kehilangan kehidupan. Namun kita sebagai manusia, kita diberikan akal, budi, pikiran, dan perasaan serta kemampuan untuk beradaptasi, Bapak Ibu, yang merencanakan yang terbaik untuk mewujudkan impian-impian kita. Nah, oke, bahannya sudah habis ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua ya, sakit atau kematian adalah suatu kepastian untuk manusia yang hidup. Yang tidak pasti adalah kapan sakitnya, kapan kematian itu datang, tidak ada yang tahu kapan, dan tidak ada yang tahu lewat cara dan bagaimana. Ya, nah asuransi jiwa menjadi satu pilar kehidupan dan memberikan kepastian Bapak Ibu ya. Life insurance atau asuransi jiwa sekarang menjadi disebut sebagai love insurance. Kepastian cinta ya, yakni untuk memberikan kepastian kepada orang-orang yang kita cintai untuk tetap hidup dalam kehidupannya, untuk tetap membangun dan mewujudkan impian-impiannya. Nah, ada di masa ya di mana instrumen keuangan klasik tidak bisa bertumbuh dengan adanya maksud saya keuangan klasik ini bisa bertumbuh dengan adanya cukup waktu, Bapak Ibu. Tetapi ada juga di masa di mana instrumen keuangan klasik tidak bisa bertumbuh lagi maksimal karena tidak adanya waktu. Nah, asuransi jiwa dan asuransi kesehatan Bapak Ibu ya bisa membantu mewujudkannya secara instan. Seolah-olah seperti memiliki waktu. Asuransi jiwa ibarat dongkrak. Uang kecil tukar uang besar. Dengan uang kecil bisa memberikan tenaga yang besar untuk mendongkrak kehidupan sebuah keluarga. Jadi Bapak Ibu, lindungi diri Anda sebagai orang tua atau mencari nafkah di mana banyak orang yang tergantung secara finansial kepada Anda ya untuk segera memiliki asuransi jiwa. Jangan pernah nunda lagi. Akhir kata dari saya, it is not the stronger species that will survive, nor the most intelligent that survive. It's the one that is the most adaptable to change. Terjemahan bebasnya kira-kira begini Bapak Ibu ya. Bukanlah spesies yang paling kuat yang akan bertahan hidup. Tidak juga yang paling pintar, tetapi yang paling beradaptasi terhadap perubahan lah yang akan bertahan hidup. Itulah kata-kata Charles Darwin. Jadi Bapak Ibu, change before you have to. Demikian sharing saya pada malam hari ini. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya kembalikan ke MC kita Bapak David Sotoyo. Silakan Pak David. Ya, terima kasih Pak Hartono. Terima kasih atas sharingnya malam hari ini, atas pengetahuan, atas konsep-konsep bagaimana kita mengantisipasi risiko secara benar dan baik. Dan pengetahuan malam hari ini pastinya memberikan impact buat Bapak Ibu sekalian. Jika kita dipaksa pensiun, dipaksa untuk tidak beraktivitas, dipaksa untuk tidak melakukan hal-hal di luar aktivitas kita sehari-hari, dipaksa untuk pensiun dari sisi kesehatan mungkin, kita semuanya sekarang sudah mengerti bagaimana cara mengantisipasinya. Thank you very much Pak Hartono buat sharingnya malam hari ini. Dan tanpa berlama-lama Bapak Ibu sekalian, kita sudah melalui 2 sesi dengan baik. Dan kita di sesi yang terakhir, di sesi penghujung ini, kita memiliki seorang pembicara yang sungguh luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Coach Tommy, selamat malam Coach Tommy. Yes, selamat pagi.
Yes, Selamat pagi. dan teman-teman semuanya di dalam masa Selamat pagi, pandemi Coach. malam hari ini. Yes. Yes. Di dalam kondisi seperti ini, Coach Tommy meluangkan waktunya buat kita semuanya, memberikan semangat, motivasi, memberikan mindset positif, dan harapannya dalam waktu yang tidak lama, tapi sangat berarti malam hari ini, kita bisa menghadapi krisis ini dengan kata-kata, "This crisis is happen for me." Nah, Bapak Ibu sekalian, di rumah, di tempat aktivitas Bapak Ibu malam hari ini, dengan semangat yang sungguh luar biasa, mari kita sambut pembicara kita, seorang motivator, seorang sukses business coach Indonesia, Bapak Tommy Syawira. Silakan Pak Tommy. Oke, thank you. Ya, sekali lagi selamat malam buat semuanya, kawan-kawan yang baru hadir, dan juga semangat pagi buat kita semuanya ya. Ya, saya hari ini sangat bangga bisa tampil di acara ini ya, yang diadakan oleh kelompok Genesis. Dan ini terus terang hari ini saya makin jelas ya tentang COVID ini. Dan pertama juga saya ucapkan belasungkawa ya buat Ibu Mersita Sitanggang dan keluarga. Ya, terus terang memang tidak mudah ya, apalagi dalam saat begini diminta kesediaan untuk berbagi begini kan tidak mudah sebenarnya ya, dalam keadaan masih ini. Tapi Ibu, saya dengar aja tadi 20 menit rasanya sangat luar biasa ya, bangga bisa dengar sharing Anda hari ini ya. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua sebenarnya saya juga ketika diminta untuk sharing ini, sebenarnya saya biasa kalau bicara itu kan sampai 2 jam minimal tuh ya. Ini waktunya 25 menit tuh. Jadi harus kebut nih pertama ya. Dan itu juga karena ketika di-approach oleh kawan-kawan dari Genesis juga menyampaikan karena ada Ibu Mersita mau sharing lah. Ini saya oke, saya bersedia karena lihat dari perjuangan yang juga dialami oleh Ibu Mersita itu, akhirnya saya bilang oke, saya akan ibaratnya membantu dalam pengertian memberikan motivasi ya. Dan juga ini saya yakin hari ini Ibu Mersita hadir ini memberikan pesan yang dalam bagi kita semua bahwa protokol kesehatan itu penting ya, jaga kesehatan itu penting sebenarnya. Jadi nggak bisa anggap remeh ini. Meskipun nanti dari segi saya berusaha membawakan dari sisi yang lain, tetapi balik lagi tetap ini pesan sampai Ibu Mersita yang saya pikir ini yang jadi pesan kita hari ini ya, bahwa apalagi kita tadi lihat dari kondisi yang dialami ya, jadi memberi pesan yang mendalam lah buat kita semua bahwa ini nggak boleh main-main ya hal begini. Jadi juga satu pesan juga saya encourage kembali, endorse kembali bahwa kawan-kawan yang hadir hari ini kan saya lihat ada sekitar mungkin 50 orang lebih, ini kan satu keluarga, artinya kan satu kamera bisa satu keluarga ya, jadi ini sangat penting bahwa kuncinya kita nggak boleh anggap remeh lah gitu loh, bahwa kalau nanti udah terjadi apa yang mau disalahkan lagi ya, padahal udah di awal udah diwanti-wanti bahwa ini sangat-sangat memang sangat-sangat berbahaya, penyebaran itu maha dahsyat. Ini yang harus kita terima ya, dengan meskipun kebebasan kita jadi terganggu, kebiasaan kita jadi ada kekurangannya. Nah, ini yang harus mau nggak mau harus terima. Ini kan demi ya. Tidak hanya kita jaga body kita, tapi juga kita menjaga orang lain, itu kan lebih penting lagi ya. Kita hanya kuat, tapi ingat kita kan bisa jadi menyebar juga buat orang lain ya, yang memang kondisinya kalau tadi Ibu sampaikan yang sudah ada penyakit apa ya, kalau di barat kan namanya underlying ya, memang sudah ada sebelumnya. Nah, itu kan kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Jadi sekali lagi terima kasih ya Ibu Mersita kesediaannya jadi buat kita semua, dan ini jadi pesannya saya terus dengungkan, kita gaungkan bahwa ini sekali lagi tetap harus jaga ya. Kalaupun harus merasa ada yang dipangkas tentang kebebasan ini, ayolah kita hadapi dengan dengan hati yang gembira. Jangan jadi tertekan. Kalau tertekan nanti kita jadi seperti yang Ibu sampaikan, malah jadi depresi kitanya. Depresi terjadi, imun kita malah makin lemah, makin fear, makin takut, udah jadi banyak kekurangannya ya. Baik, itu yang pertama saya mau sampaikan. Juga tadi saya lihat Bro Hartono ya menyampaikan tentang pentingnya proteksi. Saya pikir itu nggak bisa kita pungkiri lagi ya, sebab kondisi seperti hari ini ya, kalau tadi kondisi-kondisi yang disampaikan, nah bayangkan kalau itu terjadi ke kita seperti apa ya gitu ya. Jadi ini kalau dari posisi keuangan saya pikir sangat penting ya, karena tidak hanya kita menjaga ya, kita menjaga kalau seandainya kita nggak bisa harus melewati kondisi ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Nah, ini yang saya lihat tadi sangat positif ya yang disampaikan oleh Bro Hartono tentang
pentingnya proteksi seperti ini, ya, terutama saat-saat seperti ini. Ini juga mengingatkan kita bahwa pentingnya kita memproteksi itu prosedur itu sangat di apa ya, dalam kondisi seperti ini pekerjaan banyak yang PHK, ya, juga banyak yang ekonomi agak menurun saat ini, ya. Itu satu hal yang saya pikir sangat penting ya buat kawan-kawan yang hari ini hadir di acara ini sebagai sebuah bahan pertimbangan lah, bahwa bukan karena saya hari ini diundang, terus terang saya diundang karena Ibu Mercy tadi mau sharing. Saya merasa bangga untuk bisa share hari ini. Nah, kemudian disampaikan tentang sebuah pentingnya proteksi itu, apalagi ya, jadi sebuah rangkaian kereta api. Dan terakhir, sebagai motivator, saya ingin menyampaikan buat kita semua untuk tetap semangat. Nah, saya mulai ya sesi saya. Kawan-kawan, kalau ditanya saat ini, apa yang perlu kita lakukan di saat krisis seperti ini? Ya. Pertama-tama saya sampaikan dulu, saya adalah seorang motivator, dan juga saya ini seorang business coach atau success coach. Ya. Saya senang membantu orang jadi juara, saya senang membantu orang jadi sukses, ya, menambah apa namanya, menambah keuangan dia, kekayaan dia. Ya senang aja. Saya juga nggak tahu kenapa panggilan saya itu senang melatih orang jadi juara. Ya, nah itu yang saya ini. Now at this moment, terutama saat begini, ini penting nih. Ya, apa yang kita bisa lakukan, ya, supaya kita bisa tetap semangat nih, bisa melewati kondisi pandemi ini. Kalau pandemi ini, saya anggap pandemi itu kan satu mengenai penyakitnya. Oke, tapi kemudian ada kedua lagi yang tidak kalah penting juga, menyangkut masalah ekonomi. Ya, bahkan sekarang setelah pandemi plus minus kita bisa mengatasinya, kayak tadi ya Ibu sampaikan tentang bagaimana rumah sakit untuk menanggapi melayani COVID itu sangat berbeda. Ya, itu satu udah selama 6 bulan. Saya yakin semua negara di dunia udah jauh lebih siap daripada tiba-tiba Maret, April kan tidak mampu ya mengendalikan, istilahnya flatten, melandaikan itu tidak mudah gitu. Nah, meskipun sekarang masih ada ya naik turun itu biasa lah, artinya memang gejolak seperti ini. Nah, itu yang pertama kita lihat. Nah, yang kedua yang berefek paling tinggi adalah ekonomi biasanya. Oke, dengan banyak apalagi Jakarta sana PSBB itu kan sangat mau tidak mau ya, tapi ini membuat sesuatu jadi ekonomi kita jadi lebih lagi. Jadi sekarang tidak hanya masalah penyakit saja COVID ini, tapi juga berimbas pada yang lain. Lalu bagaimana kita mengatasi? Nah, dari pandemi itu saya pakai kata krisis lah, lebih enak ya. Kalau pandemi rasanya kan jadi besar sekali, meskipun itu kita alami, tapi kan semua ini tergantung kita mau lihat dari apa yang kita mau fokus. Ya. Nah, sekarang kalau dari kata krisis dilihat, jadi kita lihat kata krisis saja kita lihat ya. Krisis itu kalau di bahasa Mandarin, di bahasa di Chinese itu language, dikatakan krisis itu ada gabungan dari dua kata, yaitu kalau bahasa Mandarinnya namanya wiqi. Wiqi itu di awal kata adalah wisyan dan cihui. Wisyan itu artinya bahaya, cihui artinya kesempatan. Jadi kalau orang Tiongkok kalau lihat kata krisis, dia langsung lihat dua. Ini ada bahaya di awal, tapi ada juga kesempatan di belakang itu. Jadi ini kita ambil contoh dulu, di bagaimana saya melewati kondisi yang tadi ini. Yang pertama, kita anggap ini, kita change paradigma kita, ini adalah sebuah krisis. Dan kalau sebuah krisis berarti ada dua kemungkinan, ada bahayanya dan juga ada apanya? Ada peluangnya. Gitu. Nah, lalu kalau kita bisa menerima kondisi ini, maka oke, kita hadapi ini. Ya. Nah sekarang kalau ada dua pilihan, apa yang kita mau fokus? You know what? Fokus itu jadi emosi buat kita. Jadi fokus create the energy. Jadi kalau saya hari ini fokus pada ekonomi saya jadi susah, maka kondisinya akan susah. Tapi kalau saya fokus bahwa ini ada kesempatan untuk saya maju kembali, jadi hal yang berbeda. Meskipun hal ini sekarang kita hadapi, mau tidak mau ya, ini kondisi ekonomi ya, manusia juga akhirnya lebih hati-hati, lebih waspada. Ini sesuatu mungkin tidak enak ya. Apalagi kita tahu kalau sekarang udah istilah new normal, saya pikir kawan-kawan udah bukan new normal lagi lah. Kalau mungkin bulan Mei, bulan Juni new normal. Sekarang sudah normal beneran lah. Jadi tadi pun pagi saya dengar CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, dia sebut bahwa saat begini, dulu waktu Maret April, Tokopedia itu menganggap ini temporari. Ini temporari, ya.
Tapi sekarang mereka udah tidak anggap temporary. Ini sudah kenyataan, ini sudah normal yang baru, ini udah kehidupan kita. Kalaupun nanti ada vaksinnya bulan Desember, nanti bisa mendistribusikan butuh 1 tahun. Kita udah mau tidak mau sudah akan hidup dengan protokol yang baru. Jadi buat kawan-kawan ya, teman kita menghadapi kondisi ini. Yang pertama, janganlah kita berpikir bahwa saya mau seperti sebelum pandemi. No, udah nggak akan bisa. Ya, setengah tahun ini pun banyak company yang tadi yang Pak Hartono sampaikan bahwa Charles Darwin mengatakan bahwa yang bisa bertahan adalah yang bisa beradaptasi loh, bukan yang paling kuat dan bukan juga yang paling pintar, tapi yang paling responsif, adaptive to change. Itulah yang bisa berubah. Nah, in 6 month time, 6 bulan, 9 bulan, nggak semua perusahaan bisa bertahan loh. Ya, yang kuat saja hari ini Anda lihat semua bisnis penerbangan di dunia itu laporan merah semua. Kalau dia mampu bertahan, kalau dia nggak mau bertahan, siap-siap minta dana ke pemerintah. British Airways, ya, udah banyak, tinggal minta dana pemerintah, bail out dong, udah nggak mampu. Itu kalau dia masih bisa, kalau dia nggak bisa lagi beroperasi, dia akan drop semua. Dan ini kan sebuah kenyataan yang sekarang terjadi. How are we going to do it? Nah sekarang, ini yang tadi Bro Hartono sampaikan bahwa yang bisa bertahan adalah yang bisa beradaptasi pada apa? Pada keadaan. Seperti Charles Darwin mengatakan bahwa makhluk hidup atau spesies yang bisa bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa beradaptasi. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan berharap bahwa ini akan jadi seperti itu. Saya mau seperti sebelum pandemi. No, nggak bisa lagi. Sudah baru, apalagi tadi Tokopedia sudah mengatakan, kami sudah tidak menganggap ini lagi temporary, kami sudah final, ini sudah kenyataan yang baru. Nggak bayangkan. Sebagai pelaku e-commerce terbesar Indonesia, sudah menyatakan ini sudah normal. Nah, mau nggak mau, kitanya sekarang seperti apa? Mau nggak mau harus berpikir, banyak perusahaan-perusahaan yang bersama-sama eksis sudah menentukan, no more temporary, ini sudah, kalau mau susun strategi ini yang kita pakai untuk ke depan. Dan ke depan ini yang kita hadapi. Ya, nah ini maksud saya pertama-tama. Jadi setelahnya teman-teman, setelah kita tahu bahwa ini udah new normal, now what is next? What we're gonna do? Apa yang kita mesti lakukan? Ya, pertama kita mesti jaga pikiran kita. Ya, kalau tadi kan Bu Mersita udah sampaikan, patuhi protokol. Kita jaga protokol ini. Nah yang kedua dari sisi saya, apa yang kita lakukan? Kita jaga pikiran kita. Maksudnya apa nih jaga pikiran kita? Harus jaga selalu pikiran kita harus yang positif. Nggak bisa yang negatif. Ya. Oh, kok seperti yang saya sampaikan tadi, ini ekonomi seperti ini, begini. Nah, ini harus kita arahkan fokus saya mau kemana. Ya, where is my focus? Kalau fokus saya pada kesulitan, maka yang jadi pasti kesulitan. Oke. Nah, apalagi secara fisik, ya, secara fisik. Kalau saya berpikiran negatif, maka pikiran saya ini akan melemahkan kondisi pikiran saya. Bagaimana dia melemahkannya? Seringkali saya ajarkan bahwa pikiran kita mengirimkan vibrasi ke badan kita. Seperti kalau kita salah makan, kita mesti buang misalnya ke belakang untuk dibuang karena makanan tadi memberikan vibrasi yang nggak enak. Oleh otak kita dirasa ini vibrasinya nggak enak. Kita sebut bad vibes. Kalau makanan yang penyajiannya kurang bagus masuk ke badan kita itu namanya bad vibes. Otak kita dengan cepat memerintahkan ini harus dibuang keluar. Bagaimana dia memberikan perintah membuang keluar? Dia bikin badan kita nggak enak. Seperti apa? Ya, ada yang meriang lah, sakit lah, mungkin mual lah. Ini tanda-tanda berikan otak kita untuk membuang makanan itu keluar. Oke? Nah, so ada good vibes and bad vibes. Ya, ada vibrasi yang bagus, ada vibrasi yang nggak bagus. Nah, vibrasi ini dibikin oleh otak kita. Jadi otak kita kali ini pikirannya adalah pada misalnya pada kondisi yang negatif, ya, pada fear, kekhawatiran, maka ini mau nggak mau menciptakan badan kita jadi imunitasnya rendah. Pada saat ini sebelum vaksin bisa ditemukan, antibody, imunitas sangat penting. Tadi kan Ibu Mercy sudah sampaikan, kenapa bisa terjadi? Karena kalian itu lagi nggak fit badannya. Sama, ya, sama. Kita sekarang bagaimana sekarang teman-teman? Ayo kita mesti jaga pikiran kita. Selalu berpikir yang positif. Ya, bagaimana positif kalau saya jangan mudah terpengaruh berita-berita yang nggak benar. Ya,
kita harus mengedukasi diri kita juga. Kita patuhi aja apa sekarang ada. Nah, setelah itu kalau kita bicara tentang ekonomi misalnya, bagaimana kita lihat kondisi seperti hari ini? Ya, ada bisnis yang up, ada bisnis yang down. Oke, tergantung Anda mau fokusnya kemana. Kalau you fokusnya ke arah yang susah, maka semua peluang pasti akan susah. Nggak mungkin akan bisa. Why? Karena Anda istilah katanya mengamini bahwa itu susah. Karena otaknya sangat luar biasa. Oke. Nah, yang berikutnya, yang Anda jaga adalah mood Anda. Nah, apa tuh yang disebut dengan mood Anda nih? Mood Anda itu state Anda harus selalu dalam keadaan yang positif. Oke. Nah, ini sangat penting. Biasanya kalau saya mengajarkan orang untuk berprestasi, yang selalu saya push mereka adalah state of mind-nya dia. Mood-nya mau kemana? Kalau state-nya jelek, maka hasilnya pasti nggak bagus. Karena apa? Karena state akan mempengaruhi perilaku Anda. Atau state akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau state saya, mood saya bagus, misalnya kalau saya bangun pagi, mood saya udah bagus, ke kantor semangat nggak saya? Semangat, ya. Sebaliknya, kalau bangun pagi, mood saya udah jelek, nanti ke kantor gimana? Ya sekarang sih belum bisa ke kantor, saya masih work from home. Kalau misalnya saya mau hadapi klien saya berusaha untuk approach dia di sales misalnya, karena bangun pagi saya udah nggak enak, ketika bicara ke dia juga pasti rasanya apa? Moodnya pasti jelek semua itu. Karena perilaku saya nggak bagus, hasilnya juga nggak bagus. Ya, jadi ini teman-teman sangat penting kita menjaga state kita. Lalu teman-teman, bagaimana kita bisa menjaga state kita? Nah, saya ajarkan yang gampang ya. Yang pertama kita ubah dulu postur tubuh kita nih, ya. Ini buat yang sederhana pagi-pagi sebelum Anda bekerja selalu ubah dulu postur Anda dulu biar semangat. Ini aja pun hari ini saya duduk ya. Duduk pun saya berusaha memberikan banyak gerakan ya supaya apa? Supaya chi-nya bagus, energinya bagus. Oke. Kemudian yang kedua, catat aja boleh atau dihafal juga boleh ya. Yang kedua kita ubah di mana? Fokus kita, jangan fokus yang negatif. Kalau sekarang kayaknya susah nih begini, fokus ini susah nih. Yang Anda fokus jadi aja, ya. Karena when you focus kita bilang what you focus energy flows. Saya ulang ya, what you focus energy flows. Apa yang Anda fokusin energi mengalir ke sana, ya. Jadi kalau Anda fokusnya nggak bagus ya udah energinya pasti ke sana. Kata lainnya apa? Ini ada api, Anda kasih oksigen lagi. Oh, jadi dia makin besar itu oksigennya. Apinya makin besar kata lainnya. So number one, Anda jaga apa nih? Jaga postur Anda dong, ya. Meskipun Anda work from home, meskipun ini bangun pagi harus semangat dong. Harus yang semangat dulu. Setelah berdoa, Anda mesti posturnya kita perbaiki, ya. Bicara kalau meskipun Anda harus approach Anda teman-teman di dalam pakai Zoom atau misalnya apa, oke, posturnya harus bagus. Kemudian yang kedua, fokusnya dong, ya. Perbaiki fokus Anda. Jadi jangan lagi lihat yang negatif, tapi lihatnya sesuatu yang positif. Nah, bagaimana mengubah fokus ini? Kasih ada tips berikutnya. Anda ubah di cara bertanya Anda. Misalnya, bangun pagi supaya saya bisa tetap semangat. Apa yang harus saya pikirkan? Nah, apa yang harus selalu saya fokuskan? Karena kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang kita tanyakan pada diri kita setiap hari. Ya, oke. Nah, tergantung Anda mau fokusnya apa nih. Kalau saya mau fokus bagaimana perbaikan ekonomi saya mau fokus supaya saya selalu sehat misalnya. Nah, ini diubah cara bertanya. Oke. Nah, yang ketiga, ya. Kalau tadi kan kata pertama kan ubah postur Anda, dua ubah posturnya, yang ketiga adalah kata-katanya. Jadi mulai hari ini selalu bicara kata-kata yang positif, jangan bicara yang negatif. Karena ini berpengaruh, ya. Karena kata-kata ini membuat Anda jadi down akhirnya. Sederhana. Dari kata bisa dan tidak bisa saja udah berbeda sekali. Ya pastilah kalau tidak bisa kan tidak bisa. Benar. Anda kalau coba bilang kata bisa, pasti semangatnya langsung bisa. Oke. Coba Anda coba ngomong tidak bisa. Kalau ngomong tidak bisa, otomatis langsung down energinya. Padahal Anda belum action loh, tapi kita udah down duluan. Jadi 3 hal ya. Pertama, kita perbaiki dulu state kita, yaitu melewati apa? 1, postur. 2, fokus. 3, kata-kata. Ya.
Dan yang terakhir buat teman-teman ya, ini penting nih. Saya bawakan bahwa sukses itu is about state of your mind. Seringkali seminar saya sampaikan bahwa it's not about condition. It's the mindset. Inilah kondisi ini sebenarnya bukan masalah kondisi aja. Bagaimana mindset Anda nih, melihatnya seperti apa. Camkan aja di pikiran Anda, kayak tadi ya, when you change the focus, ya. Kemudian kejadian yang Anda terima ini, Anda mau berikan arti apa? Nah, arti ini yang buat Anda makin bisa menguatkan, bisa juga melemahkan. Nah, di seminar saya sering mengatakan bahwa energy flows where attention goes. Ya, energi mengalir kemana perhatian tertuju. Yang artinya mulai hari ini Anda harus bisa men-channel energi Anda. Ya, karena kenapa? Energy flows where attention goes. Jadi bagaimana di saat begini Anda masih berani berpikir sesuatu yang positif atau mencapai impian Anda, ini penting sekali. Kalau tadi energi mengalir kemana perhatian tertuju, maka yang harus Anda latih adalah perhatiannya itu. Ya, your attention dulu, perhatian Anda kemana? Kalau perhatian Anda tentang perbaikan kehidupan Anda, channeling ke sana, maka energinya akan ke sana. Tapi kalau Anda melihat sesuatu perhatiannya diarahkan ke keputusasaan, then energi tadi akan ke sana. Jadi sama ya. Kalau tadi saya bilang antara good vibes and bad vibes, ada vibrasi bagus, ada vibrasi nggak bagus. Karena kalau kita bicara tentang energi, maka kita bicara tentang vibrasi atau frekuensi, ya. Dan kalau sama aja, jadi energi, frekuensi, vibrasi atau gelombang. Jadi good vibes, bad vibes. Nah, bagaimana supaya saya di badan saya selalu punya vibrasi yang bagus? Perhatian saya mesti bagus. Kalau perhatian saya pada sesuatu yang tidak baik, maka dia akan mengarah ke sesuatu yang tidak baik. Why? Kayak tadi, api dikasih oksigen pasti lebih membakar. Kenapa? Yuk panasin dia sih, otomatis. Jadi, di saat begini, apa yang kita mesti lakukan? Krisis ada dua kata, ada dua arti. Di balik bahaya ada kesempatan. Tergantung Anda mau melihat fokusnya kemana, ya. Dan saya juga tadi melihat bahwa seperti saya tadi sampaikan ya, bahwa kalau tanya peluang itu bagus apa enggak, sekarang tergantung hari ini Anda lihat peluangnya bisnisnya banyak. Kebetulan hari kalau saya diundang oleh teman asuransi, kita lihat peluang bisnis yang terjadi sekarang hari ini. Very clear ya, banyak company yang melay off, tapi kita tahu justru bisnis asuransi malah makin growing, ya, karena orang makin butuh asuransi. Seperti yang tadi yang Pak Hartono sampaikan, ya, biaya itu baru kelihatan, belum lagi yang lain, ya. Kalau terjadi apa-apa ke orang itu, bagaimana proteksi ini saat ini kan di saat begini. Ketika ini yang saya ajarkan pun hari ini kan membuat Anda supaya berpikir certain. Memang sulit mendapatkan sebuah kata certain di dalam kondisi yang uncertain seperti ini. Kita sebut ya, ini kan kondisi yang tidak pasti, uncertainty. Lalu bagaimana kita bisa membuat keadaan jadi certain? Pikiran kita harus berpikir yang certainty juga. Nah, tadi saya lihat tadi, peluang ini bukan karena saya bicara di sini, tidak. Ini kita harus akui memang saat begini, ya, orang perlu cari peluang ataupun yang ada bersifat kepastian. Kenapa? Karena sekarang keadaannya tidak pasti. Saya harus bisa pegang stronghold. Ini yang saya pikir sangat perlu Anda maknai, ya, sebagai sebuah proteksi buat Anda semua, kita semua, dan juga tidak hanya itu, pikiran kita juga harus positif. Kalau pikirannya nggak positif, percuma juga sih. Kenapa? Memang diproteksi, tapi kita ini gampang sakit juga. Why? Karena balik lagi semuanya di mana? Di pikiran kita. Oke? Saya sering ngomong bahwa sukses itu 80% itu psikologi, 20% mekanik. Saya ulang ya, sukses itu 80% kejiwaan kita, 20% mekanik. Jadi kalau dikasih cara apapun, kalau pikiran kita negatif, ya udah semuanya nggak akan berlaku sih. Ya. Jadi kawan-kawan sebagai kesimpulan hari ini di short presentation saya hari ini ya, tadi Anda sudah lihat berbagai macam
tantangan yang kita hadapi saat ini, ya kita sama-sama mendoakan supaya segera ada solusi ya. Jadi kita bisa hidup normal, tapi bukan normal yang kayak sebelum pandemi lagi loh, normal yang pasca pandemi mau nggak mau kita hadapi ya. Kemudian bagaimana kita bisa menghadapi ini? Remember, jaga pikiran kita, oke? Jaga state Anda. Apapun yang sekarang terjadi dalam hidup Anda is not about condition. It's the mindset, yaitu tentang pola pikir Anda. How? Dan lalu bagaimana kejadian ini saya lihat, tergantung saya mau memberi arti apa kejadian ini. Kita bisa belajar dari Ibu Mersita bagaimana beliau memberi arti pada kejadian ini yang ditinggal oleh orang yang keluarga yang cintai, yang sangat cintai oleh dia. Nah, ini satu contoh how you give the meaning, bagaimana Anda berikan arti pada sebuah kejadian ini. Nah, balik lagi tadi yang kata krisis yang disampaikan oleh Pak Hartono maupun tentang bagaimana kita beradaptasi. Tapi kuncinya kita jaga kondisi mood kita, jaga pikiran kita. Anda tahu tips tadi ya, posturnya kita rubah, kemudian fokus kita rubah. Mulai hari ini kata-katanya yang positif. Dan kalau ditanya, setiap peluang ada nggak? Ada. Oke. Dan hari ini tinggal Anda yang memutuskan. Setelah begini, what can I? Yang perlu satu hal, you cannot stop. Apapun kejadian di Anda, misalnya mungkin kawan hari ini bergabung, mungkin ya yang terkena PHK, life must goes on. Hidup mesti terus maju. Kejadian hari ini belum tentu, ya kita lihat sekarang nggak enak, nggak nyaman, kurang ini. Ya mungkin one day kita lihat sesuatu jadi sesuatu ini, akibat hari inilah kita jadi yang lebih baik di esok hari. Ya. Jadi kira-kira teman-teman, ini yang saya mau sampaikan buat kita semua supaya kita bisa melewati masa pandemi ini dengan sikap positif dan juga hasil yang positif. Jadi saya terima kasih buat semuanya ya kawan-kawan hari ini yang sudah mengundang saya untuk kasih sharing motivasi buat kita semua. Thank you. Thank you Coach Tommy, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita sudah dikuatkan oleh Coach Tommy, sudah dikuatkan juga oleh Ibu Mercy dan Pak Hartono. Terima kasih banyak Coach Tommy buat penguatannya buat kami semuanya, sekaligus memberikan hal-hal positif. Teman-teman, ada 4 hal yang tadi disampaikan oleh Coach Tommy dan saya yakin teman-teman semuanya sudah mencatat hal-hal positif tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah jam 9:15 saat ini, teman-teman. Sebelum kita tutup acara malam hari ini, teman-teman, kami ada apresiasi untuk Ibu Mercy dan Coach Tommy. Nah, teman-teman, kita lihat dulu nih ya apresiasinya seperti apa. Silakan, Pak Hartono. Mute kok. Pak Hartono mute. Oke, Silakan cek. Pak Hartono slide-nya. Suaranya sudah ya? Oke. Maaf ya Bapak Ibu semua. Saya saking terpananya ya dengan tadi coach itu, aduh, sampai saya lupa pekerjaan saya ini ya, saya harus nyiapin slide ternyata. Waduh. Padahal kita udah bagi-bagi tugas nih Bapak Ibu. Iya, tapi ya boleh dong, jadi penonton juga gitu ya. Aduh, ini. Soalnya sayang kalau Coach Tommy lagi ngomong terus kita kerja gitu ya. Iya, sayang banget gitu kan. Oke. Silakan. Ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi maaf ya, tadi saya juga nggak mau rugi ya. Saya juga pengen jadi penonton ya. Ini dia sedikit apresiasi dari kita ya, dari Genesis Planner Community kepada Ibu Mersita dan juga Coach Tommy ya. Silakan Pak David. Iya, teman-teman semuanya, ini adalah ya untuk Coach Tommy. Kami akan memberikan lukisan ini, lukisan yang unik oleh Anda. Dan terima kasih malam hari ini sudah men-sharingkan pengalaman Coach Tommy sekaligus memberikan inspirasi buat kami semuanya. Ini adalah gambaran yang sangat unik untuk Coach Tommy ya. Semoga kenang-kenangan ini nanti akan kami kirim langsung Coach Tommy ke tempat Coach Tommy ya. Jadi nanti akan mendapatkan lukisan yang aslinya, bukan hanya gambar scan saja Coach Tommy. Oke. Kalau untuk Bu Mercy, silakan, Pak Hartono.
Yeay. Ibu Yeay. Mercy. Ini Ya. jadi Mercy yang penyanyi cantik, nih ya. semangat, penuh inspirasi, ya. Jadi penyanyi dan semoga Bu lukisan ini bisa memberikan semangat dan inspirasi juga buat Ibu Mercy. Dan terima kasih malam hari ini sudah berbagi dan memberikan sharing terbaik Ibu buat kami semuanya dan sekaligus memberikan inspirasi buat teman-teman yang hadir malam hari ini. Terima kasih Bu Mercy. Terima kasih. Nanti kami akan kirim ke rumah Ibu juga untuk lukisan ini Bu Mercy. Baik teman-teman semuanya, malam hari ini sebelum kami tutup acara, kami juga mengingatkan Bapak Ibu sekalian, acara malam hari ini kita juga arahkan untuk donasi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu memang berencana untuk berdonasi berapapun juga, dan bukan masuk ke rekening saya untuk saya gunakan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan kesempatan terbaik dan sekaligus memberikan yang terbaik buat orang-orang di luar sana yang membutuhkan, silahkan Bapak Ibu, nanti kami akan salurkan dan kami akan informasikan setelah kami salurkan berapa dana yang terkumpul. Bapak Ibu sekalian nanti tolong dikasih keterangan ya, notes, misalnya donasi untuk COVID-19 atau donasi untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan. Bapak Ibu silakan kasih keterangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bahu-membahu kita saling tolong-menolong sesama umat manusia. Nah, teman-teman, kita awali dengan doa dan kita tutup juga dengan doa acara malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, saya izin memimpin doa malam hari ini, doa penutup Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sekalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas bimbingan dan atas segala hal penyertaan-Mu selama malam hari ini, sepanjang hari ini, dan kami sudah menutup hari ini dengan suatu hal yang baik, dan acara malam hari ini juga Kau bolehkan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kami semua telah banyak belajar, Bapak Ibu, dari pembicara, dari Coach Tommy, dari Ibu Mercy, dari Pak Hartono, dan semua hal yang kami dapatkan dari mereka tentunya menjadi pengalaman terbaik untuk malam hari ini. Dan malam ini kami juga sekali lagi berdoa buat siapapun tenaga medis di luar sana, dokter, suster, perawat, siapapun juga yang sedang berjuang untuk menyelamatkan seorang jiwa manusia. Kami berdoa agar mereka selalu senantiasa mendapatkan perlindungan dari-Mu dan selalu sehat, selalu mendapatkan kekuatan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi semua orang di luar sana. Terima kasih Tuhan atas segalanya dan kami tutup acara malam hari ini dengan berkat dan penyertaan-Mu. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya David, mewakili rekan-rekan saya, ada Pak Hartono, Pak Steven, Ibu Yuyun, dan Pak Roni dari Genesis Planner Community. Mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Coach Tommy, terima kasih banyak. Coach Tommy, Ibu Mercy, terima kasih banyak buat sharingnya. Salam buat keluarga dan anak-anak di rumah, Bu. Dan rangkaian malam hari ini kita tutup. Bapak Ibu sekalian, tetap jaga kesehatan, tetap produktif Bapak Ibu, dan tadi saya mengambil kata-kata Coach Tommy, jaga pikiran positif. Saya David, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Sampai ketemu lagi di acara webinar berikutnya. Bye-bye. Thank you Coach Tommy. Thank you Bu Mersita. Thank you, Coach. Thank you teman-teman Terima semua kasih. yang hadir Thank you pada semua malam hari ini. partisipan. Thank you, Ya. thank Ya, you. Sampai terima ketemu kasih. berikutnya. Oke. Coach, tar dulu, Thank you Coach. Kita foto semuanya. dulu. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Kita foto bersama dulu. Ya. Oke dong. Oke. Baik. Silakan Pak Hartono. Oke, sebentar ya. Saya ini dulu. Oke, kita screen capture ya. Biar teman-teman yang lain kalau mau foto kita juga boleh, silakan. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Saya save dulu.
Oke, satu kali lagi. Oke, kali ini pakai apa nih? Pakai tangan apa ya? Oke ya, sip. Ready? Satu, Semangat. semangat. Satu, dua. Kiri kanan. Oke. Yes, thank you, thank you. Oke, sekali lagi. Coach, terima kasih. Thank you, thank you. Mas Tommy, Bu thank you Mercy, very much. Coach. terima Thank you kasih. very Bu much. Mercy, Thank you, Kak terima Sony, kasih Bu banyak. Mercy. Tetap jaga Bless you. kesehatan. Salam. Tuhan Sehat, berkati. bless you Semangat. all. Ya, Ibu Mersita. Salam untuk Thank you. Hati-hati ya di jalan. Thank you, thank Nyetirnya you. jangan ngebut. Nyetirnya jangan ngebut. Coach, thank you. Thank you banget. Luar biasa Tommy dari pinggir motivasinya. pantai itu. Oke, Coach. Thank you, Bu Mercy. Oke, thank you Bu Mercy. Salam untuk anak-anak. Puji Tuhan.